Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Pimpinan PDM dan BPH, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih moderator Bu Nani. Saya akan menjelaskan terkait dengan ini penting melek untuk satu kepala SMA, SMK, MA, kemudian orang tua wali dan juga mahasiswa ya. Jadi kita peluangnya sejauh mana sih perekam medis dan informasi kesehatan itu ya di dunia kerja. Jadi pokok bahasan pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang apa itu rekam medis, perekam medis dan informasi kesehatan, kalau kita singkat PMIK ya. Jadi profesinya itu adalah PMIK, kalau dokumennya namanya rekam medis. Kemudian bagaimana posisi PMIK di Indonesia, berapa institusinya yang udah ada, kemudian pulang kerjanya, yang terakhir adalah kesimpulan. Bapak Ibu masih ingat dengan kisah Raini? Raini ini adalah seorang anak tukang beca yang viral waktu itu. Beliau waktu wisuda S1 di UNES, beliau diantar oleh bapaknya pakai tukang beca, pakai becak ya. Dan luar biasanya beliau lulus dengan IPK cum laude ya 3,96. Bahkan dapat beasiswa S2 dan S3 di University of Birmingham, Inggris. Dan Juli bulannya 2 bulan lalu beliau adalah lulus jadi dokter. Kisah ini menyempatkan bahwa sukses itu bukan milik orang kaya. Sukses itu milik orang yang mau melakukan sesuatu. Jadi adik-adik mahasiswa semuanya jangan berkecil hati ya. Siapapun Anda, lakukan tindakan dan siap menjadi sukses. Siap? Ya. Siap, oke ya. Jadi ini kisah Reni. Beliau tuh beasiswa dari S1, S2 sampai S3. Ya. S1-nya oleh bidik misi, kalau sekarang KIP, kemudian S2-nya presiden, dari beasiswa presiden, ya, dan juga S3-nya. Luar biasa. Artinya kita membuka bahwa sukses itu bukan milik yang orang kaya, orangnya pejabat, anaknya siapa, bukan. Ya, itu. Nah, kita sering menemukan bahwa mahasiswa itu sering salah jurusan. Alhamdulillah saya nggak salah jurusan, masuk kedokteran nggak salah jurusan ya, karena keinginan sendiri ya. Nah, ada survei mematukan bahwa 87% mahasiswa itu salah jurusan. 87%, luar biasa angkanya ya. Hasil survei dari Indonesia Career Center Network ya. Nah, saya yakin teman-teman mahasiswa baru di sini tidak salah jurusan. Tepuk tangan buat mahasiswa baru dan orang tua wali yang sudah mempercayakan kepada kami di AKMT. Nah, kita sebagai pendahuluan tadi sudah dibahas tentang transformasi bidang kesehatan ya, di mana ada digitalisasi layanan Fasiankes. Termasuk di sini adalah rekam medis yang dari dokumen menjadi elektronik. Kemudian yang kedua, regulasi atau kebijakan pemerintah ya, mulai dari tadi implementasi rekam medis elektronik, integrasi data satu data, dan juga platform satu sehat. Di sisi lain bahwa profesi PMIK ini semakin lama semakin kompetensinya semakin berkembang ya. Bahkan peluang kerjanya juga semakin luas. Kita akan bahas di sini. Artinya bahwa perekam medis dan informasi kesehatan itu salah satu profesi nakes yang sangat seksi. Ya, saya bilang agak seksi. Ya, kenapa seksinya kita bahas di belakang. Ya, ini adalah pilar transformasi kesehatan, sudah dijelaskan Dr. Intan. Saya cuma mau menggarisi 6 pilar, yang pilar ke-6 yaitu transformasi teknologi kesehatan. Khususnya adalah teknologi informasi. Dalam hal ini adalah implementasi rekam medis elektronik dan satu sehat satu data. Nah, ini adalah implementasinya ya, kebijakan pemerintah melalui PMK 24 tahun 2022 bahwa maksimal 31 Desember 2023 semua Fasiankes sudah rekam medis elektronik, bolak-balik diberitahu ya. Dan kita salah satu rumah sakit yang akan menjadi wahana pendidikan kita adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung yang sudah melaksanakan elektronik medical record ya. Kemudian yang selanjutnya adalah transformasi di satu data, udah dijelaskan Dr. Intan tadi. Kemudian yang selanjutnya satu sehat ya, platform satu sehat. Bapak Ibu dulu punya Peduli Lindungi ya, sekarang berubah platformnya menjadi satu sehat ya.
Nah, artinya ke depannya, harapannya ibu periksa ke klinik, ke puskesmas, ke rumah sakit, semua datanya terintegrasi. Ya, dan kita harapkan pasti Dokter Intan menyampaikan itu aman atau safe. Ya. Nah, ini adalah kebaruan tentang PMK 24 tahun 2022 tentang rekam medis, di mana Fasiankes wajib menerapkan rekam medis elektronik. Habis itu tidak hanya berhenti di situ, rekam medis elektronik di Fasiankes harus terintegrasi dengan Kemenkes melalui platform Satu Sehat dan Satu Data. Habis itu nggak berhenti di situ lagi, di mana standar data dan sistemnya mengacu pada yang ditetapkan Kemenkes, jadi nggak asal buat-buatan. Dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, alhamdulillah rumah sakit yang akan menjadi wahana kita belajar mahasiswa itu sudah sesuai dengan Satu Sehat. Bapak Ibu ada yang tahu kitabnya Satu Sehat itu tebelnya kayak Kamus Dorlan. Kalau ada yang tahu Kamus Dorlan? Ya, di bidang kedokteran. Bapak Ibu puskesmas yang dokter pasti tahu Kamus Dorlan itu tebel. Namanya kita sebut kitab putih. Ya, itu saya lihat kitabnya. Bagaimana persiapan untuk sistem Satu Sehat ini luar biasa. Ya, kemudian pada akhirnya apa? Pada akhirnya pasien dan Fasiankes rujukan itu mendapatkan data rekam medis. Jadi Bapak Ibu besok periksa ke Fasiankes itu punya rekam medis, bentuknya elektronik. Dalam bentuk apa? Aplikasi kesehatan masyarakat. Apakah itu nanti Satu Sehat mobile dan sebagainya. Ini sedang kita siapkan ya dari sisi kebijakan dan juga regulasinya sudah, tinggal pengembangan implementasi di kebijakan pemerintah. Ya. Nah, lalu apa sih PMIK? PMIK ku makanan apa? Ya. Sebuah profesi di mana dia adalah profesi rekam medis dan informasi kesehatan, ya. Nah, dia adalah salah satu profesi tenaga kesehatan yang vital. Kenapa vital? Ada dokter, ada bidan, ada perawat yang nyuntikan, tapi nggak ada dokumennya, ya nggak bisa dirangkai, sama. Nah, inilah fungsinya adalah perekam medis dan informasi kesehatan. Artinya mereka adalah akan memanage, ya, mengatur tentang rekam medis. Apa itu rekam medis? Tadi Bu Nani sudah menyampaikan bahwa rekam medis ini adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaannya apa hasilnya, pengobatannya apa, tindakannya apa, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, artinya kalau tidak ada rekam medis ini, dokter tidak bisa menyimpulkan. Nggak bisa juga buat klaim JKN atau BPJS. Asuransi kesehatan lainnya juga nggak bisa. Itulah pentingnya bagaimana profesi PMIK ini. Ya. Nah, bagaimana profesi PMIK ini memiliki peran penting agar dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya dapat memberikan diagnosis penyakit, ya, dan tindakan yang tepat kepada pasien. Ada 7 area kompetensi, ya. Kalau dokter ada 5 area kompetensi, kalau PMIK ada 7, ya. Awalnya dari 5 kemudian berkembang sampai pada akhirnya kurikulum terbaru dari RMIK itu menyampaikan bahwa ada 7 kompetensi. Apa saja? Yang pertama adalah profesionalisme yang luhur, etika dan legal. Kenapa ini kompetensi area pertama? Ya, anak pintar tidak akan berguna di dunia kerja kalau attitude-nya tidak baik. Betul Bapak Ibu? Ya, makanya ini kita ajari bagaimana memiliki etika luhur dan juga legalitas yang bagus. Kemudian yang kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Anak pintar, ya, kalau tidak punya mawas diri, oh ini bukan areanya dia kompetensinya, ya, semuanya dilabrak, maka tidak akan menimbulkan hal yang baik, ya, di dalam dunia kerjanya, di lingkungan kerjanya. Kemudian yang ketiga, komunikasi efektif, ya. Jadi sekarang banyak sekali kasus-kasus, ya, pengaduan tentang di pelayanan kesehatan. Ya, contohnya yang terbaru adalah kasus di Tangerang, Rumah Sakit Tangerang, ada bayi disuntikan, setelah disuntikan meninggal, dituntut rumah sakitnya. Ya. Nah, kalau ternyata usut punya usut, kasus itu dikarenakan tidak ada komunikasi.
ya. Saya yakin di Dokter Fadnan tadi bilang kalau di PKU selalu bilang bismillah. Nah, ini bismillah itu tamengkan kita dari mara bahaya ya, gitu. Nah, salah satunya komunikasi, karena komunikasi, ya. Kalau menyuntikan kan sebaiknya assalamualaikum, saya perawat ini mau menyuntikan obat ini, tujuannya adalah untuk ini, ya. Kalau kita belajar komunikasi efektif, ya, itu saya yakin dunia ini akan aman-aman aja, nggak ada masalah tuntutan-tuntutan hukum. Termasuk di rekam medis, nanti karena ada bagian pendaftaran. Jadi yang datang ke rumah sakit menyapa di pendaftaran adalah perekam medis, tugasnya salah satunya, ya. Gitu. Maka kita bekali dengan komunikasi efektif. Kemudian manajemen data dan informasi, klasifikasi penyakit, kodifikasi. Kodifikasi itu apa sih? Intinya dalam diagnosis pasien itu ada yang kesepakatan internasional. Nah, itu yang akan dimasukkan ke dalam pengajuan klaim, ya, asuransi kesehatan, mau itu JKN atau non JKN. Kemudian aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi. Bapak Ibu ingat zaman pandemi COVID-19, tiap hari ada update, meninggal sekian, ya, sembuh sekian. Itu tugasnya PMIK, Bapak Ibu. Ya, luar biasa, PMIK itu sangat luas, ya, implementasinya. Kemudian manajemen pelayanan PMIK juga, itu adalah area kompetensinya. Lalu unggulan prodi RMIK di AKMT yaitu ini, rekam medis elektronik. Jadi mahasiswa besok bisa misalnya, kalau diploma 3 dok saya mau melanjutin jenjang 1 S1-nya ke IT, boleh. Ya, kalau misalnya IT tapi nanti di sisi kesehatan yang dilihat, ya. Itu, bagaimana kondisi PMIK di Indonesia? Ya. Next. Nah, pendidikan vokasi untuk diploma itu masih sedikit sama S1. Totalnya tadi saya tanya Bu Nuriyati, ya, jumlahnya ada 83 se-Indonesia. Kalau di Jawa Tengah ada berapa? Ada 8 perguruan tinggi yang memiliki prodi rekam medis elektronik. Dan satu-satunya pendidikan vokasi RMIK di Jawa Tengah yang miliknya Muhammadiyah Aisyah hanya di AKMT. Tepuk tangan buat AKMT Muhammadiyah Temanggung. Kenapa? Karena satunya S1, di UMP itu ada S1, tapi MIK. Apa? Manajemen Informasi Kesehatan. Kalau vokasi miliknya Muhammadiyah Aisyah baru di AKMT. Jadi ini peluang sekali untuk kita terus berkembang. Kemudian yang kedua adalah studi lanjut. Bisa kemana? Dok, dari S1, D3 bisa nggak lanjut ke S1, ke S2? Dan bisa. Bisa lanjut ke Manajemen Informasi Kesehatan. Ya. Bisa juga lanjut ke IT. Lalu yang keempat ini, angka partisipasi kasar. Apa itu APK? Yaitu jumlah partisipasi masyarakat di usia 19 sampai 23 tahun yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Ternyata Jawa Tengah itu paling rendah di Pulau Jawa. Angka APK-nya itu antara 2018 sampai 2020 itu antara 21 sampai 23. Di bawah angka nasional. Angka nasional 30. Mas Menteri, Pak Nadiem, Mas Nadiem, itu mentargetkan 50 di tahun 2035. Maka saya minta Bapak Ibu Kepala Sekolah, ayo dorong anak kita untuk meningkatkan angka partisipasi kasar ini, supaya studi lanjutnya lebih banyak di Jawa Tengah. Ini Bu, Bapak Ibu, ya, pendidikan tinggi kita nasionalnya di 2019 30 APK-nya. Harapannya Mas Menteri di 2035 udah 50, ya. Makanya AKMT berdiri adalah salah satunya menyokong untuk meningkatkan APK, ya, angka partisipasi kasar. Lalu bagaimana peluang kerjanya? Yang pertama adalah jumlah Fasiankes di Indonesia terus berkembang. Artinya apa? Rumah sakit, puskesmas, klinik itu selalu tiap tahun berkembang. Saya lihat di profil kesehatan Indonesia terus bertambah. Nanti kita lihat bahas belakangnya. Yang kedua, muncul pekerjaan baru. Perusahaan swasta sekarang melirik ini, apa? Electronic Medical Record. Mereka menjual software, menjual jasa. Ini loh, ya, kita punya bahan. Nah, sehingga ini menjadi pekerjaan baru di era transformasi digital. Kemudian yang ketiga, institusi pendidikan RMIK masih sedikit. Tadi yang sudah saya jelaskan. Artinya menjadi peluang. Dan ini yang keempat, ya, yang Dr. Intan juga sampaikan, formasi jabatan fungsional itu masih banyak, ya. Nah, kita bahas satu-satu. Lalu di mana tempat bekerjanya PMIK ini? Yang pertama bisa di fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, ya. Kemudian balai kesehatan, apotik, ya. Semua bisa. Kemudian institusi kelembagaan, ya, lembaga kesehatan,
baik itu swasta maupun pemerintahan. Menjadi apa? Menjadi staf ahli informasi kesehatan. Jadi dia mengelola data-data informasi kesehatan, angka ya kematian, angka morbiditas penyakit itu yang mengelola adalah bagian PMIK. Kemudian yang ketiga ini, ya, dok saya sukanya ngajar, ya, nah sukanya ngajar bisa jadi dosen. Dok saya sukanya neliti, bisa jadi peneliti juga, ya. Itu tempat bekerjanya. Next. Nah, ini Bu, ini profil kesehatan 2021. Saya cari yang 2022 sama 2003 belum dapat. Ini angka jumlah puskesmas terus meningkat, nggak ada turun, ya, selalu naik jumlah puskesmasnya. Kemudian yang kedua ini, data perkembangan rumah sakit umum dan khusus dari tahun ke tahun naik, nggak ada yang turun, semuanya naik jumlah rumah sakit, ya. Kemudian yang ketiga ini, jumlah klinik. Klinik di Pratama di Indonesia totalnya 6.572.000. Kemudian klinik utama itu 1.000. Ya, klinik bedanya apa? Utama itu biasanya ada tambahan dokter spesialis, ya. Nah, jadi artinya apa? Ini fasiankes itu akan selalu meningkat. Jadi peluang kerjanya selalu meningkat. Kesempatan bekerjanya. Ini adalah pekerjaan baru, ya. Perusahaan swasta yang bergerak di bidang EMR banyak sekali. Ya, ada Parmagitek paling dekat yaitu di Magelang, ya. Kemudian ada yang Trasmedis, Indohealth, bahkan Samsung pun bikin, ya, elektronik medical record versi Samsung, ya, pakai tabletnya Samsung, ya, luar biasa. Ini akan menjadi pekerjaan baru bagi teman-teman mahasiswa punya kesempatan untuk meningkatkan ini di misalnya yang senangnya di IT, ya bisa mengembangkan ke perusahaan swasta karena mereka adalah konsepnya, ya, konseptornya. Kemudian ini Bapak Ibu, kebutuhan PMIK masih banyak, sekitar 100.000 per tahun kebutuhannya. Tapi institusi pendidikan, nanti Bu Nugiati kalau salah mohon dibenerin ya, Aptekmiki lulusan PMIK masih sekitar 1.800 per tahun. Artinya apa? Peluang kerjanya tinggi, ya. Itu. Mohon izin Dokter Galih, waktu tinggal 5 menit. Oh ya, sebentar lagi, ya. Terima kasih Bu Nani. Nah, ini yang paling menarik, ya, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang formasi, ya, jabatan fungsional rekam medis. Nah, di lingkungan rumah sakit daerah itu umum kelas C itu PMIK-nya minimal 30 yang tingkat terampil. Kemudian ahlinya itu 6. Lalu dok kalau di puskesmas gimana? Ini puskesmas, yaitu minimal rekam medisnya itu adalah terampilnya 5 orang. Kemudian yang ahli 2. Artinya satu puskesmas harusnya 7. Di kita baru satu puskesmas 1 ya dok ya, Dokter Intan, ya. Jadi masih peluangnya tinggi, ya. Mudah-mudahan nanti setelah lulus pas bisa daya serapnya nggak usah jauh-jauh di Temanggung saja, ya. Itu. Kemudian sebagai kesimpulan ini adalah di mana profesi PMIK memiliki peluang kerja yang sangat tinggi di dunia kerja, terutama di era transformasi digital saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, ini saya mengingatkan teman-teman mahasiswa, ya, ada seorang filosofis, ya, dari Mortimer Adler. Beliau menyampaikan bahwa tujuan dari belajar adalah untuk tumbuh. Dan akal kita berbeda dari tubuh kita. Artinya apa? Akal kita bisa jauh melesak daripada badan kita sendiri, jasad kita sendiri. Karena ilmu tadi, belajar tadi. Jadi bisa bertumbuh selama kita hidup. Dan ini adalah quote yang paling sering kita temukan. Ya, Nelson Mandela pernah menyampaikan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Mahasiswa baru siap mengubah dunia dengan pendidikan? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.